Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi saya. Kenalkan, saya Widya Priyanti dari Prodi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis mendalam mengenai dinamika komunikasi pendidikan, yang merupakan tugas akhir semester untuk ujian mata kuliah komunikasi pendidikan. Video ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena nyata yang saya temukan selama kegiatan observasi beberapa waktu lalu, di mana proses transfer ilmu pengetahuan seringkali mengalami hambatan mendasar akibat distorsi komunikasi verbal dan non-verbal. Tujuan dari pembuatan video edukatif ini adalah untuk mengupas tuntas permasalahan komunikasi tersebut, membedahnya dari kacamata teoritis, serta menawarkan solusi solutif yang dapat diterapkan demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Mari kita masuk pada pembahasan hasil observasi. Di sebuah ruang kelas yang saya amati, proses pembelajaran didominasi oleh metode ceramah yang sangat konvensional. Pendidik hanya berfokus penuh pada penuntasan materi, tanpa membangun ruang dialog yang inklusif bersama peserta didik, sehingga siswa cenderung pasif dan mendengarkan tanpa adanya umpan balik atau feedback yang menandakan terjadinya pemahaman yang komprehensif. Fenomena atau permasalahan yang saya temukan di sini adalah ketiadaan komunikasi transaksional. Pendidik kurang memanfaatkan komunikasi nonverbal, seperti ketiadaannya kontak mata, ekspresi wajah, ataupun intonasi suara yang variatif untuk menarik perhatian siswa, sehingga dampaknya terhadap pembelajaran itu sangat signifikan. Atmosfer kelas menjadi sangat monoton, tingkat retensi atau daya tangkap siswa terhadap materi menurun drastis, dan motivasi belajar siswa menjadi redup karena mereka merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pencarian ilmu ini. Secara teoritis, jika mengaitkan temuan ini dengan komunikasi pendidikan, situasi tersebut mencerminkan kegagalan dalam pemenuhan unsur-unsur esensial komunikasi. Merujuk pada model komunikasi mekanistik, proses pembelajaran tersebut terjebak pada model linear, di mana sebuah informasi hanya mengalir dari sumber ke penerima tanpa adanya lingkaran umpan balik yang sehat. Padahal, komunikasi pendidikan yang efektif seharusnya bersifat konvergen dan transaksional, di mana guru dan siswa saling berperan sebagai pengirim dan penerima pesan secara simultan. Ada beberapa faktor dan hambatan utama yang terjadi di kelas tersebut. Pertama, adanya hambatan psikologis, di mana siswa merasa enggan atau takut untuk bertanya akibat pembawaan pendidik yang kurang asertif dan kurang menunjukkan empati. Yang kedua, terjadinya noise. Pesan verbal yang disampaikan guru terlalu abstrak tanpa didukung oleh media pembelajaran yang kontekstual. Ketajaman berpikir kritis siswa dituntut untuk melihat bahwa hambatan komunikasi ini bukan hanya sekedar masalah teknis suara, melainkan masalah kesiapan psikologis dan strategi pengolahan pesan yang kurang matang. Berdasarkan analisis teoritis dan fakta lapangan tersebut, strategi yang dapat diterapkan adalah melakukan transformasi dari komunikasi linear menuju komunikasi interaktif dan partisipatif. Dan pendidikan disarankan untuk menerapkan komunikasi asertif yang penuh empati, serta membuka setiap sesi kelas dengan ice breaking atau pertanyaan pemantik guna menstimulasi keterlibatan aktif peserta didik sejak menit pertama hingga menit akhir kelas dimulai. Secara konkret, langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh meliputi: langkah pertama, mendesain formulasi pesan pembelajaran dengan menyisipkan variasi komunikasi nonverbal yang positif, seperti modulasi suara yang tepat dan pendekatan personal. Langkah kedua, guru dapat mengoptimalkan media pembelajaran berbasis teknologi interaktif atau media visual konkret, sehingga mengurangi abstraksi materi. Dan langkah ketiga, guru dapat membudayakan sesi refleksi singkat di akhir pembelajaran untuk menjamin bahwa umpan balik berjalan dua arah secara konsisten. Sebagai kesimpulan, dapat kita tegaskan bahwa keberhasilan proses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas materi yang guru kuasai, melainkan seberapa efektif materi tersebut dapat dikomunikasikan dan diterima oleh peserta didik. Komunikasi pendidikan yang hebat adalah komunikasi yang dapat menyentuh hati, membuka pikiran, dan menggerakkan tindakan nyata. Pesan edukatif yang dapat kita petik adalah untuk para guru, marilah kita mengajar dengan dialog terbuka, bukan hanya sekedar metode ceramah saja. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa, marilah kita mengasah komunikasi kita sejak saat ini.
Dan untuk masyarakat luas, marilah kita dukung terciptanya lingkungan komunikasi yang sehat untuk anak-anak kita saat ini. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.